Polisi atau syurtoh pernah mengukirkan kenangan manis dalam sejarah kejayaan Islam. Institusi ini merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan syariat. Tujuan utama syurtoh pada waktu itu sama saja dengan polisi zaman sekarang, yakni mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Perbedaannya hanya pada cara yang ditempuh untuk mewujudkan rasa aman. Kalau syurtoh di zaman kekhalifahan menggunakan cara syariat, ketika syariat tegak, rasa aman pasti terwujud. Makanya, menjadi polisi pada saat itu adalah profesi yang mulia dan juga bergengsi. Pekerjaannya tidak sekedar menangkap dan menghukum para pelaku kriminal. Lebih dari itu, tugas yang diemban oleh para syurtoh adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika syurtoh kemudian menjadi institusi yang berwibawa dan disegani masyarakat. Ibnu Khaldun berkata, syurtoh adalah bagian dari tugas keagamaan dan merupakan pekerjaan yang syar'i. Alasannya menurut Ibnu Khaldun, karena pada institusi inilah penegakan had dan interogasi kepada para tersangka pelaku kejahatan dibebankan. Pada zaman Rasulullah SAW, istilah syurtoh belum dikenal. Namun jika melihat fungsinya, ada beberapa sahabat yang sudah menjalankan fungsi-fungsi seorang syurtoh. Di dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Qais bin Sa'ad di sisi Rasulullah laksana seorang syurtoh di samping seorang amir. Qais kerap menjalankan tugas-tugas yang diemban polisi masa kini. Sama halnya ketika Nabi memberi pengarahan di atas ontanya, biasanya ada sahabat yang bertugas khusus memegang tali unta tersebut. Meski belum menjadi institusi formal, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, fungsi-fungsi syurtoh semakin terlihat. Beliau sering mengadakan patroli pada malam hari untuk memastikan rakyatnya aman dan tenang. Barulah pada masa Daulah Umayyah berkuasa, formalisasi lembaga kepolisian ini mulai diupayakan. Selain untuk memastikan rasa aman kepada rakyatnya, lembaga ini juga merupakan ikhtiar menjaga keselamatan khalifah. Pasalnya, 3 orang khalifah, Umar, Utsman, dan Ali, terbunuh secara sembunyi-sembunyi, sehingga kejadian ini menjadi pelajaran bagi para khalifah akan pentingnya pengawalan. Pada mulanya, syurtoh adalah bagian dari institusi peradilan. Tugasnya tak lebih sebagai eksekutor. Ketika pengadilan telah memutuskan seorang bersalah, urusan pelaksanaan hukuman diserahkan kepada syurtoh. Namun, seiring dengan wilayah kekuasaan Islam yang terus meluas, syurtoh pun ikut berkembang dan akhirnya menjadi institusi yang berdiri sendiri. Menjadi polisi di zaman kekhalifahan tidaklah mudah, bukan karena harus membayar dengan sejumlah uang atau harus berbadan kekar. Sulitnya menjadi polisi disebabkan karena kriteria yang ditetapkan oleh khalifah tidaklah mudah untuk dipenuhi. Ziyad bin Abih, orang penting dalam Daulah Umayyah, mengatakan, seharusnya seorang syurtoh itu harus memiliki ketegasan yang kuat, jauh dari sifat kelalaian, matang, terjaga kehormatannya, amanah, dan bebas dari perangai tercela. Karenanya, untuk merekrut polisi seperti kriteria di atas, terkadang tidaklah cukup dengan mengumumkannya saja. Ada seorang petugas khusus yang berkeliling untuk mencari orang yang bisa memenuhi kriteria di atas. Seperti yang pernah dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika bermaksud mengangkat kepala syurtoh di wilayah Kufah, ia berkeliling di Irak. Kalau tidak ada yang memenuhi kriteria itu, tugas kepolisian biasanya dirangkap. Pada tahun 110 Hijriah,
Khalifah Bani Umayyah mengangkat gubernur Basrah yang juga sekaligus kepala kepolisian, yaitu Khalid bin Abdullah. Kriteria atau syarat untuk menjadi syurtah di zaman Bani Abbasiyah lebih diperketat lagi. Seorang syurtah diharuskan mengerti fikih, tafsir, dan memiliki sifat takwa. Sebab tugas syurtah adalah eksekutor utama para pelanggar syariat. Tak heran jika di zaman itu, kepala kepolisian pernah dijabat oleh Al-Amin Muhammad, murid dari Mutarif bin Abdullah. Mutarif adalah seorang sahabat Imam Malik dan meriwayatkan Muwatta, kitab karangan Imam Malik. Syarat itu tak lain supaya syurtah bisa terhindarkan dari segala bentuk kezoliman dalam menjalankan tugas, sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menyuburkan nilai-nilai kedamaian dan keadilan. Meski merekrut syurtah bukan perkara mudah, sama sekali tak menghalangi sang khalifah bertindak tegas pada polisi yang melanggar syariat. Komitmen kepada syariat sudah menjadi harga mati yang mesti dipenuhi setiap syurtah. Bagi yang sudah tidak sanggup mempertahankan komitmennya, sang khalifah tidak segan-segan memecatnya. Pahitnya dipecat pernah dirasakan oleh Muhammad bin Yaqut. Kepala kepolisian Baghdad ini dicopot oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah karena berlebihan dalam menghukum dan tidak menetapkan bukti serta banyak melakukan kezoliman. Tugas lain syurtah pada zaman kekhalifahan adalah menjaga perilaku manusia dari akhlak-akhlak menyimpang. Pada zaman Muzahim bin Khaqan, gubernur Mesir, ia menginstruksikan larangan berhias bagi para perempuan ketika keluar rumah dan berziarah kubur. Ia juga menghukum para lelaki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Ia juga melarang keras pendirian tempat-tempat hiburan dan minuman keras. Dan tentunya yang bertugas mengawal instruksi ini adalah syurtah. Syurtah juga bertugas mengawasi transaksi yang berlangsung di pasar, sehingga keadilan dalam bermuamalah senantiasa bisa dirasakan oleh umat Islam. Bila keadilan itu bisa terpenuhi, tentu setiap orang akan terhindar dari tindakan-tindakan kriminal. Dikutip dari majalah Suara Hidayatullah.